Purbaya Yudi Sadewa sepertinya benar-benar versus everybody, pemirsa. Sebelumnya tak hanya dengan Hasan Nasbi tadi, Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu-isu nasional dengan tokoh-tokoh lain seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung, karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Menjunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betul kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat tanggapan dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan utang WUS. Menurut Luhut, pemerintah Indonesia dan pihak Tiongkok sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek itu. Melalui restrukturisasi, jangka waktu pembayaran utang diperpanjang hingga 60 tahun, sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Belakangan Purbaya menyinggung soal banyaknya dana daerah yang mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana tersebut dinilai sebagai indikasi dana daerah tidak terserap dengan baik. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya tersebut menimbulkan beragam reaksi dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah provinsi yang dipimpinnya itu. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. KDM bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap pemerintah kembali membaik di bulan Oktober 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan terakhir dianggap berhasil membalikkan tren kepercayaan konsumen. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut tingkat kepercayaan konsumen terhadap pemerintah kembali
kembali membaik di bulan Oktober 2025 setelah sempat menurun selama 3 bulan berturut-turut. Membaiknya tingkat kepercayaan konsumen tersebut berdasarkan hasil survei Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk periode Oktober 2025. Menurut Purbaya, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ini berhasil membalikkan tren kepercayaan konsumen. Indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan, Indeks Kepercayaan Konsumen kepada pemerintah meningkat ke level 113,3 pada Oktober 2025, naik dari 101,5 pada September 2025. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ke istana, pemirsa. Purbaya tiba di istana sore tadi dan langsung masuk untuk ikut rapat dengan Presiden Prabowo. Ya, kira-kira apa ya yang dibahas Presiden Prabowo dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa? Yang jelas seperti Anda saksikan ini, pemirsa, Purbaya tiba bersamaan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka bersama-sama masuk ke istana untuk bertemu Presiden. Menteri Koboi ini dipanggil oleh Presiden Prabowo membahas sejumlah topik. Karena ada Dadan Hindayana sepertinya juga membahas tentang MBG, makan bergizi gratis. Rapat berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan. Informasi lain, pemirsa, Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkistis Del Pedro Marhain CS ke Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya perkara ini akan segera disidangkan. Satu persatu para tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis dibawa ke mobil tahanan usai berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu siang. Salah satunya adalah aktivis Del Pedro Marhain Rismansyah yang sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru. Selanjutnya penyidik membawa tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diteliti dan selanjutnya akan segera disidangkan. Sebelumnya Del Pedro Marhain ditetapkan sebagai tersangka usai dianggap melakukan penghasutan kepada masyarakat dalam demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Del Pedro dan kawan-kawan sempat mengajukan penangguhan penahanan hingga melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya itu seluruhnya ditolak penyidik maupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.